Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Ramadan dengan akhiran NIM 123 dari kelompok 20 praktikum statistika 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari praktikum statistika 2 modul 2 shift 3. Oke, jadi bisa kita lihat aja ya dari soal ini. Kita akan mengerjakan soal pertama sampai soal keempat ini di Word. Kita akan pindah ke Word terlebih dahulu. Oke, kita udah di Word, jadi bisa langsung aja dibaca soalnya. Nomor pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis itu adalah bagian dari ilmu statistik inferensial yang dipakai untuk menguji sebuah pernyataan secara statistik. Tujuannya itu adalah untuk menarik kesimpulan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau tidak. Itu untuk jawaban nomor 1. Ini ada sumbernya juga. Terus yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi yang pertama itu ada merumusin hipotesisnya, itu ada hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Itu dengan menyusun hipotesis penelitian kemudian harus diterjemahkan ke dalam kalimat matematika sebelum diuji secara statistik. Terus yang kedua itu ada menentukan tes statistik apa yang digunakan. Jadi peneliti itu harus memilih alat uji statistik yang paling tepat sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitiannya. Apakah menggunakan uji komparatif seperti t-text dan ANOVA atau uji korelasi. Lalu yang ketiga itu ada menetapkan signifikansi penelitian, misalnya 1%, 5%, atau 10%. Penetapan taraf signifikansi atau alfa itu berfungsi sebagai batas toleransi kesalahan yang dapat diterima oleh peneliti dalam mengambil keputusan statistik. Lalu yang keempat itu ada melakukan perhitungan seperti menggunakan program SPSS. Nah, pada tahap ini data yang sudah dikumpulkan itu diolah menggunakan perangkat lunak. Jadi contohnya itu seperti SPSS untuk mendapatkan nilai-nilai krusial seperti nilai T, nilai F, atau p-value-nya. Terus yang terakhir itu ada menarik kesimpulan. Nah, tahap terakhir itu adalah mengambil keputusan apakah ini hipotesa nolnya itu ditolak atau diterima berdasarkan perbandingan antara hasil perhitungan dengan tabel statistik atau nilai signifikansi yang telah ditetapkan. Oke, itu untuk nomor 2. Terus yang nomor 3, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test. Nah, untuk left-tailed test itu merupakan bagian dari satu tailed test yang menguji arah hubungan ke satu sisi tertentu, yaitu arah negatif. Nah, biasanya itu dipakai buat ketika hipotesisnya sudah dijelas, menyatakan bahwa hubungan antar variabel bersifat negatif, semakin tinggi variabel X, maka variabelnya itu semakin rendah atau sebaliknya. Nah, ini kebalikan dari yang left-tailed test itu merupakan right-tailed test. Jadi itu sama, dia itu bagian dari one-tailed test yang menguji arah hubungan ke satu sisi, yaitu dia itu kebalikannya, yaitu arah positif. Itu dipakai ketika hipotesisnya sudah jelas menyatakan bahwa hubungan antar variabel bersifat positif. Semakin tinggi X-nya, maka variabelnya semakin tinggi juga. Lalu two-tailed test itu dipakai ketika hipotesis belum jelas arahnya dan cuma ingin tahu apakah ada hubungan atau tidak tanpa menentukan positif atau negatif. Oke, lalu yang terakhir itu untuk yang di Word ini itu berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh pertama itu ada hubungan antara durasi belajar dan nilai ujian mahasiswa bahwa semakin lama waktu belajar semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Nah, untuk hipotesis nol itu tidak ada hubungan antara durasi belajar dengan nilai ujian. Lalu hipotesis alternatifnya itu terdapat hubungan positif antara durasi belajar dengan nilai ujian. Lalu dicatat data durasi belajar dan nilai ujian selama beberapa minggu. Kemudian melakukan uji korelasi, misalnya Pearson atau Spearman. Jika hasil uji menunjukkan signifikansinya di bawah 0,05, maka hipotesa nolnya itu ditolak dan disimpulkan bahwa durasi belajar memang berpengaruh terhadap nilai. Untuk contoh nomor 2 itu ada hubungan antara waktu penggunaan smartphone dan kualitas tidur. Seorang orang tua curiga bahwa semakin lama anak menggunakan smartphone di malam hari, semakin buruk kualitas tidurnya. Oke, untuk hipotesa nolnya itu tidak ada hubungan antara lama penggunaan smartphone dengan kualitas tidur. Lalu untuk alternatifnya itu terdapat hubungan negatif antara lama penggunaan smartphone dengan kualitas tidur. Nah, orang tuanya itu bakal nyatet dan berapa lama itu pemakaian HP-nya dan jam tidur anaknya selama 2-4 minggu. Kemudian diuji hipotesisnya menggunakan uji korelasi. Jika hasil
jika hasil signifikansinya itu dia dapat membatasi waktu penggunaan HP di dalam HP anak di malam hari. Oke. Ini untuk nomor 4-nya. Kita lanjut ke nomor 5. Lihat ya. Sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya tidak melebihi 900 mili. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% dan ukuran sampel 25 botol. Diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya adalah 930 mili dengan standar deviasi 50 mili. Hitunglah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 right tail. Nah, untuk nomor 5 ini kita akan mengerjakannya di software RStudio. Oke, kita kan udah ada di software RStudio-nya. Nah, dari konteks soal yang tadi itu nomor 5, kan si perusahaan menyatakan bahwa rata-rata volume produknya tidak melebihi 900 mm sebagai standar yang harus dipenuhi. Nah, pernyataan ini tuh jadi dasar atau asumsi awal yang bakal diuji kebenarannya itu. Tapi ada dugaan bahwa rata-rata volume sebenarnya justru lebih besar dari 900 mili, yaitu sekitar 930 mili. Nah, berdasarkan kondisi yang diberikan dari soalnya itu, kita akan mastiin apakah dugaan tersebut itu benar atau enggak. Maka dilakukan uji hipotesis menggunakan data sampelnya itu ini yang ada di sini ya. Oke, kita langsung aja baca dari atas. Untuk soal 5 right tail. Nah, untuk H0 atau untuk hipotesa 0-nya itu rata-rata volume itu nggak boleh melebihi 900 mili. Terus untuk hipotesis alternatifnya itu rata-rata volumenya 900 mili, itu yang ingin kita buktiin. Oke, ini ada data yang dari soalnya itu N5 sama dengan 25 itu merupakan jumlah sampelnya 25 botol. Untuk M5 itu batas rata-rata dari hipotesa 0-nya itu 900 mili. Lalu X bar-nya itu adalah rata-rata sebenarnya itu ya, yang diasumsikan si perusahaan itu 930. Lalu untuk sigma-nya itu adalah standar deviasinya yaitu 50. Lalu kita akan mencari nilai kritisnya. Nah, untuk si ini kita bakal menghitung nilai Z kritisnya itu sebagai bentuk untuk menolak atau menerima hipotesis nolnya itu. Nah, untuk alfanya itu ada 0,05, itu tingkat kesalahannya adalah 5%. Nah, kita pakai fungsi Kinom ini karena data yang diasumsikan berdistribusi normal, jadi nilai kritisnya itu bisa dicari dari distribusi normal standar gitu. Oke, kita run dulu ya. Oke, ini udah lihat hasilnya itu batas Z-nya itu adalah 1,644854. Oke, selanjutnya itu kita bakal menghitung batas kritis rata-rata dari sampelnya untuk menerima si hipotesis nolnya itu. Ini, fungsi si ini X critical ini itu untuk mengubah batas si Z-nya itu menjadi batas dalam satuan asli, karena kan kita nggak pakai si Z-nya langsung, tapi butuh batas dalam bentuk rata-rata sampelnya itu, karena keputusan dalam soalnya itu berkaitan sama ini volume itu dalam bentuk mili, maka nilai kritis Z-nya itu perlu dikonversi dulu ke skala si aslinya itu yaitu si mili, pakai distribusi ini. Kita run. Oke, nah ini udah di ini ya. Nah, itu hasilnya itu 916 mili. Oke, untuk selanjutnya itu kita bakal menghitung si Z untuk betanya. Itu ini codingan itu dipakai buat ngitung posisi batas kritis terhadap kondisi asumsi sebenarnya itu yaitu 930 mili. Oke, kita run dulu. Nah, itu bisa kelihatan tuh min 1,355. Nah, batas kritisnya itu berada di 1,355. Nah, standar deviasinya di sebelah kiri dari asumsi awal itu, yang awal itu 930 mili. Nah, kita bakal ngitung probabilitas gagal menolak si hipotesis 0 itu, padahal si hipotesis alternatifnya benar. Kita run. Oke, jadi udah kelihatan ya, itu hasilnya itu adalah 0,08768546. Itu artinya probabilitasnya itu adalah 8,8%. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan
perhitungan yang udah kita tadi ini lakukan, diperoleh nilai batas kritisnya rata-rata sampel itu sebesar 916,45 mili. Nah, asumsi rata-rata sebenarnya adalah 930 mili. Lalu probabilitas kesalahan tipe 2-nya itu adalah sebesar ini hasilnya 0,087. Kalau kita bulatkan saja jadi 0,088, jadi artinya itu 8,8%. Nah, hal ini tuh nunjukin bahwa kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengujian yaitu gagal menolak hipotesis nol itu, padahal hipotesis alternatifnya benar itu relatif kecil. Jadi metode pengujian yang udah digunakan tuh udah cukup baik buat mendeteksi apakah rata-rata volume benar-benar melebihi batas yang udah ditetapin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.